bebaskan. Pengurapan diimpartasikan saat ini atas hidupmu. Terjadi pembebasan, terjadi pemulihan, terjadi transformasi di dalam batinmu. Di dalam nama Yesus, pengurapan ini turun atas hidup saudara sekarang. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat kedatangannya. Terima kasih buat kehadiran saudara. Kita masuk dalam bagian kedua. Kebenaran firman yang akan saya sampaikan tentang next. Benteng ketakutan dan benteng siksaan. Jadi ada orang-orang yang disiksa dengan ketakutan, disiksa dengan sebuah pemikiran. Wah, ini next lagi. Benteng ketakutan dan benteng siksaan datang dalam berbagai bentuk. Sederhananya dalam bentuk kecemasan. Saudara sering cemas? Itu manusiawi. Tetapi kalau kita itu mengalami kecemasan yang berlebihan, itu tidak wajar, saudara. Kekhawatiran dan ketakutan dalam bentuk halusinasi, visual maupun kita mendengarkan suara-suara. Kita melihat sebuah penampakan, kita mendengar ada suara-suara teriakan yang bukan berasal dari alam kita. Kita takut untuk keluar rumah, nanti kita celaka, ditabrak mobil. Kita takut tidur dan tiba-tiba kita bangun, tidak bisa bangun dan kita sudah mati. Itu sebuah halusinasi yang lahir dari ketakutan, saudara. Dan itu tidak normal. Dan malam hari ini kita akan menyelesaikan bagian ini, saudara. Saudara harus mengerti bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi kita harus datang dengan sebuah keyakinan. Next lagi. Menghancurkan benteng ketakutan dan siksaan. Yang pertama, kita tidak boleh panik, saudara. Masalah itu akan tetap ada selama kita hidup. Masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah di dalam gereja, masalah di tempat kerja. Ketika masalah rata, hal yang pertama harus kita lakukan adalah jangan panik. Masalah itu nyata, tapi kesakitannya tidak nyata, saudara. Waktu saudara dan saya panik, maka kita akan membesar-besarkan masalah dan kita akan semakin tersiksa dengan pemikiran kita. Terus respon kita apa yang seharusnya? Berdoa. Bisa sudah berdoa, tetap berdoa. Sampai kapan? Selalu berdoa. Sampai mujizat terjadi. Tapi belum terjadi sampai hatimu tenang. Karena mujizat yang terbesar Tuhan kasih untuk menghadapi masalah, bukan masalahnya hilang, tetapi ketenangan di dalam batin kita. Semua manusia mengalami masalah, tapi ada yang bisa tenang, ada yang tidak. Masalahnya di mana? Ada yang berdoa, ada yang tidak berdoa. Yang kedua, saudara harus yakin bahwa Tuhan mengasihimu. Ada lagi tuh, apa yang dapat memisahkanku? Apa yang bisa pisahkan kita dengan kasih Tuhan? Kelaparan, bencana, kematian, tidak ada, saudara. Kita harus yakin bahwa sekalipun di dalam masalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Saudara masih bernafas karena Tuhan mengasihi. Tetap ada masalah, tapi masih bisa makan toh. Masih bisa beraktivitas sekalipun agak sulit. Tapi kan tetap masih hidup kan. Artinya Tuhan masih mengasihi kita. Nah, kita masuk dalam bagian yang ketiga. Untuk menghancurkan benteng ketakutan dan siksaan ini yang ada di dalam pikiran kita. Yang ketiga, jangan menghakimi dirimu sendiri. Jangan pernah berkata begini, saudara.
Memang saya ini sudah susah, memang saya miskin, memang saya diciptakan menderita. Oh, Tuhan tidak pernah ciptakan kita seperti itu. Masalah ada itu karena ada dosa. Ya. Karena ada dosa. Bukan karena Tuhan membenci kita. Bukan karena Tuhan ciptakan kita, lahirkan kita di dunia supaya kita susah. Wah, itu Tuhan jahat itu, saudara. Tidak seperti itu. Berhenti menghakimi dirimu. Ya, saudara harus bisa memisahkan antara identitasmu dengan pergumulan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dua Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan begini, perhatikan saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara diciptakan di dalam Kristus. Saudara ciptaan yang baru. Itu identitasmu. Tapi ketika saudara mengalami ciptaan yang baru, masalah akan hilang? Tidak. Tapi di dalam ciptaan baru, saudara mengalami kekuatan, mengalami transformasi, pola pikir saudara dirubah. Saudara menghadapi masalah bukan lagi melihat bahwa saudara korban, tapi saudara melihat bahwa masalah ini sebagai alat untuk Tuhan membawamu mengalami terobosan, mengalami iman yang lebih kuat lagi. Tidak ada yang salah dengan masalah. Yang salah cara pandang kita melihat masalah, saudara. Jadi, pada saat pikiran yang mengganggu pikiran kita seperti ketakutan, kecemasan, halusinasi, kepanikan, ketidaknyamanan, kata-kata marah, kata-kata menghujat Tuhan, kata-kata menghujat sesama kita, itu bukan berasal dari dirimu. Itu bukan bagian dari dirimu, saudara. Itu hanya sebuah serangan dari iblis masuk ke dalam pikiranmu. Jadi waktu saudara berpikir yang kotor, itu bukan saudara. Jangan saudara pikir, oh memang saya sudah seperti ini. Tidak seperti itu. Saudara timbul sebuah rasa untuk marah, itu bukan dirimu. Itu sebuah pemikiran dari iblis yang dilemparkan ke dalam pikiran saudara. Yang saudara harus lakukan, saudara menolak pemikiran itu. Butuh latihan berkali-kali untuk saudara bisa menang. Saudara harus tetap memilih damai sekalipun saudara lagi sedang marah. Ketika rasa sakit hati melanda saudara, saudara harus berpikir, ya, saudara melihat bahwa orang-orang itu berpikir buruk tentang dirimu, menolakmu, menjauhimu. Karena kita begitu loh. Kita sakit hati, kita pikir kita ini ditolak orang, tidak diterima orang. Tapi coba saudara periksa, apakah mereka benar-benar menolak saudara? Apakah mereka benar-benar membenci saudara? Atau saudara melihat dari sisi masa lalumu? Ini sebuah prasangka buruk kepada orang lain. Benteng ketakutan dan siksaan lahir dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Hal ini yang membuat saudara melihat dirimu sebagai orang yang selalu tersiksa, kadang merasa tidak waras, merasa diri saudara hancur, rusak. Tapi jika saudara melihat dirimu dari sudut pandang kebenaran firman, saudara akan melihat dirimu sebagai orang yang sudah dipulihkan, sekalipun masalah tetap ada. Saudara penuh dengan kasih karunia. Saudara selalu diterima dan saudara selalu diampuni. Pemikiran buruk boleh saja datang, tapi itu tidak akan mengganggumu dan tidak akan bertahan lama. Saudara yakin itu? Masalah tidak akan pernah bisa bertahan lama dalam hidup saudara. Dan saudara punya otoritas untuk usir. Amin. Kita masuk yang keempat, menyembah. Saudara, kalau ada masalah, saudara, apa yang saudara lakukan? Menangis?
Saya juga menangis. Tapi apakah menangis terus? Saudara ada masalah, saudara ngamuk. Saya pernah ngamuk. Tapi apakah kita harus mengamuk terus setiap hari? Ada masalah, saudara mempersalahkan orang, saya juga bisa persalahkan orang. Apakah kita harus mempersalahkan orang setiap waktu? Atau kita memilih untuk menyembah Tuhan? Saat kita panik, pikiran kita akan tertuju kepada masalah. Kita salahkan orang, salahkan keluarga, salahkan istri, salahkan suami, salahkan pendeta, salahkan Tuhan. Karena pikiran kita tertuju pada masalah. Tapi saat kita menyembah, seluruh perhatian kita akan tertuju kepada kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah. Penyembahan itu lebih dari sekedar kita menyanyikan pujian. Penyembahan itu adalah respon atas pewahyuan yang Tuhan singkapkan kepada kita tentang kebaikan Tuhan. Saudara pernah lihat dalam kebaktian, ada orang menyanyikan puji-pujian, bertepuk tangan, sangat kuat. Ada orang-orang yang menari dengan sangat antusias. Ada orang yang melompat dan bersorak-sorak, sangat girang. Tetapi saat menyembah mereka tertidur. Saat menyembah mereka terdiam. Kenapa? Mereka tidak punya pewahyuan. Kita bisa memuji Tuhan tanpa pewahyuan. Kita bisa menari tanpa pewahyuan. Tetapi kita tidak bisa menyembah tanpa pewahyuan Tuhan. Karena pewahyuan adalah sebuah penyingkapan tentang kebaikan Tuhan melalui penyembahan. Di dalam penyembahan kita akan melihat semua karakter, semua kebaikan, semua pribadi tentang Tuhan di dalam penyembahan. Yohanes 4 ayat 24. Ini bacakan. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, penyembahan adalah roh dan kebenaran. Dibutuhkan pewahyuan untuk ada di level itu, untuk bisa melihat tentang kebenaran dan kebaikan Tuhan. Pewahyuan adalah penyingkapan. Saudara tahu ini apa? Apa di dalamnya? Apa tulisannya? Kita tahu. Tapi saudara tahu ini buku. Kapan saudara tahu tulisannya di dalam? Ketika saya buka. Ini pewahyuan. Saudara tahu tentang Tuhan. Siapa dia? Yesus. Saudara tahu isi hatinya? Tidak. Sebelum saudara menerima pewahyuan dari Roh Kudus. Di sini banyak orang selalu berprasangka buruk dan mencurigai Tuhan. Jangan-jangan saya sudah tidak diampuni. Jangan-jangan saya ditolak. Jangan-jangan saya tidak diterima. Jangan-jangan terpanjang-jangan. Saudara minta pewahyuan dari Tuhan, dan Dia akan menyingkapkan isi hatinya. Bahwa saudara tidak pernah ditolak, sekalipun saudara berkali-kali jatuh, bahkan hancur hidupnya. Pewahyuan itu berasal dari Roh Kudus. Artinya hanya Roh Kudus yang memberikan kita pewahyuan. Itulah penyembahan kita yang sejati. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26 kita akan baca bersama. Kisah Rasul 16. Ini menarik saudara ayat ini. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Kita baca bersama yuk. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. 3, 2, 1. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan. Akan tetapi terjadilah sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Paulus dan Silas di penjara saudara, tapi penjara tidak ada di dalam mereka. Mereka terbelenggu, tapi jiwa dan roh mereka tidak terbelenggu. Kenapa? Karena respon mereka menyembah Tuhan. Itu sebuah perbedaan, saudara.
Masalah boleh ada, tapi waktu saudara dan saya menyembah Tuhan, masalah tidak ada di dalam kita. Itu hanya tampilan luar, saudara. Tapi waktu saudara tidak menyembah, maka masalah akan ada di dalam diri saudara dan membelenggu saudara. Paulus dan Silas berada di tempat yang dingin dan gelap, tetapi atmosfer surgawi melenyapkan setiap kedinginan dan kegelapan itu. Oh, ini luar biasa, saudara. Amin. Siapa yang tidak pernah ada masalah? Oh, setiap hari kita ini menghadapi masalah, saudara. Tadi pertanyaannya, apakah masalah membelenggu jiwa kita atau tidak? Apa respon saudara? Sembah Tuhan, naikkan pujian, naikkan doa. Penyembahan yang paling dahsyat itu ketika ada di dalam masalah, bukan ketika kita punya uang, bukan ketika kita happy, saudara. Karena orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa happy kalau banyak uang. Tapi kita akan melihat karakter Tuhan sesungguhnya di dalam masalah. Sadrak, Mesak, dan Abednego melihat Tuhan itu dahsyat ketika mereka dibakar dan mereka tidak mati. Daniel melihat keperkasaan Tuhan ketika dia di dalam gua singa dan dia tidak digigit singa. Siapa lagi contoh yang lain? Petrus melihat kebaikan Tuhan ketika dia sudah menyangkal Tuhan dan Tuhan tetap datang dan berkata, ikut aku, gembalakan domba-dombaku. Siapa yang tidak pernah bikin salah? Saya pernah bikin salah. Tuhan menolak kita? Tidak. Dia tetap datang dan panggil kita. Ayo ikut. Respon kita, ikut dong. Jangan tidak. Ya, kalau tidak nanti kita berakhir di kandang babi, saudara. Ya kan? Pada saat pikiran saudara menjadi kacau, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan pujilah karakternya. Maka semua kebisingan, kekacauan di dalam pikiran kita itu akan secara tiba-tiba hilang. Kita masuk ke dalam poin yang keempat. Hidup bersih. Ada yang suka bersih-bersih di sini? Bersih-bersih rumah. Ini bukan cuma sekedar kita pakai pakaian bersih, ya, bukan mandi 7 kali sehari. Pakai kembang kol. Next. Amsal 21 ayat 1 kita baca sama-sama 3 dosa. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang, tetapi orang benar merasa aman. Coba lihat. Orang yang panik. Lihat orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Lari, saudara. Tidak ada yang kejar. Marah. Tidak ada yang kasih marah. Khawatir. Padahal ada Tuhan yang jaga dia. Tapi orang benar akan tetap aman seperti singa muda. Saudaraku, singa itu sekalipun dia lapar, dia tidak akan pernah makan rumput, saudara. Saudara pernah lihat singa makan rumput? Kecuali kucing, saudara. Kucing, anjing, habis dikasih makan, dia pergi makan rumput itu. Jangan dia kehilangan identitas ya. Tapi singa tidak akan pernah makan rumput sekalipun dia kelaparan. Kita anak Tuhan, sekalipun dalam masalah, jangan pernah kasih tinggal Tuhan. Berat, tapi lebih berat kalau kita tanpa Tuhan, saudara. Kesalahan, perbuatan dosa, tidak mengampuni, itu akan memperkuat kita punya ketakutan. Kita punya siksaan mental dan membuat kita paranoid, saudara. Orang fasik lari tidak ada, paranoid, saudara. Cemas, tiada yang perlu dicemaskan, tapi cemas. Jika ada dosa yang tidak diselesaikan, kita akan kesulitan menghadapi ketakutan kita sendiri. Tapi saya tidak berbuat dosa apa-apa.
Tidak mengampuni. Itu dosa fatal, saudara. Tidak mengampuni. Saya sudah ampuni dia. Coba lihat mukanya. Kalau saudara masih tidak suka lihat mukanya, berarti belum. Ya. Next lagi. 2 Korintus 7 ayat 1 kita baca bersama. 3:21. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Waktu saudara dan saya lahir baru, kita telah dikuduskan tapi belum sempurna. Untuk menyempurnakan kekudusan, kita harus menghindari, sucikan diri kita. Jangan melakukan yang namanya pencemaran jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani itu seperti apa? Kita tidak mengampuni, kita berbuat dosa lain. Pencemaran rohani seperti apa? Okultisme, sakit pergi ke dukun. Itu pencemaran merusak rohani kita, saudara. Waktu istri saya dengan Jire masih di Morowali, Jire menangis terus dia, menangis. Tengah malam menangis terus sampai subuh. Muncul semua ide-ide nenek moyang, ya, mertua, ipar, saudara, sudah. Pakai nikah, ambil ini, gosok itu, bakar ini, bakar itu. Apa yang mau dibakar? Apa yang mau digosok? Istriku ngomong, sudah, tidak usah pakai itu. Ambil minyak urapan. Istriku cuma oleskan. Dan istriku bilang, sudah tidak. Kaget satunya Pak Mama. Wih, hebat juga doamu. Di atas segala-galanya Tuhan yang berkuasa, saudara. Tidak ada kuasa yang lain lebih besar daripada kuasa yang itu. Alkitab katakan jangan percaya dengan tahayul dan cerita-cerita dongeng nenek tua. Tapi masih banyak yang percaya. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Kita baca bersama 3, 2, 1. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam. Rohnya diam di dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus jaminan untuk kita bisa hidup bersih. Roh Kudus jaminan untuk kita bisa melepaskan segala pencemaran jasmani dan rohani. Bergaulah dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana, Pak? Baca Alkitab, berdoa. Roh Kudus akan meningkapkan dan mengarahkan saudara. Tidak ada cara lain, saudara. Baca Alkitab. Yang keenam, persekutuan dengan orang percaya. Persekutuan ini, saudara, bukan cuma sekedar kita datang ke gereja. Persekutuan ini bicara tentang keluarga. Tidak ada orang yang lahir tanpa mama dan papa, saudara. Tiba-tiba keluar dari rebung, saudara. Keluar dari batang pisang. Tidak ada. Semua orang lahir karena punya mama dan papa. Saudara lahir baru karena ada orang tua rohani yang melahirkan saudara. Tidak ada anak yang lahir dan tiba-tiba tidak punya rumah. Begitu juga saudara dan saya ketika lahir kita punya rumah secara rohani, itu gereja. Boleh main ke rumah tetangga, tapi tidak mungkin kita tinggal di rumah tetangga terus menyuat mamanya. Bapak kan ada di sini. Iya. Atau kita pergi dan kita tidak pulang-pulang. Saya dulu begitu, punya orang tua, tapi tidak pernah di rumah. Bertahun-tahun keluar, pergi di kampung orang, pergi ke rumah teman, nanti sakit baru pulang. Ada orang begitu kan, nanti sakit baru pulang kan. Sesusah-susahnya kita, yang pasti tolong kita dan bantu kita
hanya keluarga. Sejajarnya keluarga, orang tua dan saudara kita, tetap juga kita diurus kalau sakit, saudara. Itu orang tua jasmani, apalagi orang tua rohani. Banyak orang keluar ke sana kemari, tidak mau pergi ke gereja. Tapi kan sakit kan tetap cari gereja juga kan. Kenapa? Karena tempat untuk kita pulang, saudara, di gereja. Kecuali kita sudah tidak mau ke gereja, pulang ke rumah Bapak sore. Benteng ketakutan dan siksaan itu membuat kita itu mengisolasi diri kita. Kenapa? Kenapa kita tidak mau ada di dalam persekutuan orang percaya? Kenapa kita tidak mau ada di gereja? Kenapa kita tidak mau dekat gembala dan sama Bapak Ibu gembala dan teman-teman saudara seman kita? Karena kita menaruh curiga kepada orang lain, saudara. Kita takut ditolak. Kita takut disalahpahami, kita takut disakiti, kita takut dikhianati, saudara. Ini yang membuat banyak orang tidak mau ada di dalam gereja karena mereka takut. Dengar ini, hanya karena kita pernah disakiti 1, 2, 3, 4 orang, bukan berarti semua orang yang kita temui akan menyakiti kita, saudara. Ada orang-orang yang suka menyendiri, saudara. Ya. Tapi karena mereka tidak sadar dengan bahayanya. Coba next. Amsal 18 ayat 1. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Orang yang menyendiri mencari amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Pertimbangan apa? Nasihat dan kebenaran. Dia akan bantah. Kenapa? Karena dia suka menyendiri. Dia mencari keinginan. Untuk kita sendiri, saudara, semua pemikiran-pemikiran yang tidak benar kita anggap benar, dan kebenaran kita anggap tidak benar. Jadi, saudara, berhenti mengisolasi diri. Kita butuh orang, kita butuh keluarga, kita butuh teman, kita butuh gembala, kita butuh saudara seiman. Orang yang menyendiri itu memiliki keinginan yang tidak terkendali, saudara. Amarahnya meledak ketika ada pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat. Mereka memiliki kepercayaan yang aneh-aneh, menolak dan menentang kebenaran karena menganggap pemikirannya lebih benar dibandingkan dengan kebenaran Tuhan. Kenapa? Ini akibat dari kita mengisolasi diri kita sendiri. Bahaya, saudara. Sebahaya-bahayanya kita bergaul dengan orang berdosa, lebih bahaya kalau kita sendiri. Kita tidak bisa tukar pendapat. Kalau kita ada di tengah-tengah orang yang berdosa, kita bisa tukar pendapat. Ini salah, ini benar. Kita diajar bodoh, kita masih bisa pertimbangkan. Tapi kalau kita sendiri, tidak ada orang, feedbacknya tidak ada. Kita mau ngomong sama siapa? Mau tukar pendapat dengan siapa? Tidak ada, saudara. Kita cuma ngomong dengan diri kita sendiri. Jadi kacau. Orang sendiri itu kacau, saudara. Coba lihat Amsal 17 ayat 17. Coba next. Oh, oke. Saya tidak tulis. Kita lihat Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 17, 3, 2, 1. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, teman bisa membantu kita mengatasi ketakutan kita, mengatasi siksaan, mengatasi kekhawatiran. Tidak butuh. Kadang kita tidak butuh teman cerita, kita hanya butuh ada orang di samping kita. Dan itu sangat membantu. Kita butuh teman. Tetapi teman bisa membantu kita mengatasi ketakutan dan siksaan di dalam mental kita. Tetapi siksaan membuat kita sulit menemukan teman sejati.
Karena paranoid, curiga dengan orang. Saudara berani mengambil resiko keluar dari isolasi, membangun hubungan, terhubung dengan komunitas, terhubung dengan gereja, itu punya resiko. Resikonya apa? Kita pasti terluka. Tidak mungkin tidak. Ya. Kita bangun hubungan dengan teman, pasti terluka, saudara. Dekat dengan gembala, pasti terluka. Dekat teman gereja, pasti terluka. Dengarkan ini. Bahkan orang yang paling kau cintai, orang paling kau sayang, juga bisa melukaimu. Tapi manfaat dari bersama itu lebih besar daripada sendiri. Kita bisa terluka dengan bersama, tapi kita bisa menyembuhkan ketika kita bersama. Waktu kita sendiri, kita terluka, siapa mau kasih sembuh? Tidak ada. Akan ada konflik, salah paham di balik setiap pribadi kita, karena kita semua beda budaya, beda tradisi, beda suku, beda jenis kelamin, beda nada, beda penampilan, semua beda. Tapi jangan terlalu cepat menilai orang. Ya. Orang Jawa ketemu orang Batak, banyak terluka orang Jawa, Pak. Nadanya orang Batak dengan orang Toraja keras sekali. Kemana kau? Iya kan? Tapi orang Jawa, nggih, permisi, beda, Pak. Dikira orang Toraja dan orang Batak marah, padahal nadanya seperti itu. Kalau kita mencurigai, salah paham kita. Akhirnya tidak mau baku teman dengan orang Batak, tidak mau baku teman dengan orang Toraja. Akhirnya di dalam gereja, Jawa dengan Jawa, Manado dengan Manado, Batak dengan Batak, terjadi kubu di dalam gereja. Akhirnya terjadi perang di dalam gereja. Baku cerita sana dan sini. Tidak boleh seperti itu. Jangan memutuskan hubungan hanya karena kita cepat tersinggung, saudara. Sedikit-sedikit tersinggung. Sampai baku teman yang kau blokir WA. Ada yang blokir WA aku? Ya, hanya karena nada kita saja yang berbeda, kita tersinggung dan kita memutuskan hubungan. Wah, itu salah, saudara. 12 murid Yesus, mereka punya pribadi yang berbeda. Mereka selalu konflik, tapi mereka selalu jalan bersama, saudara. Paulus dan Petrus itu berbeda karakter, beda temperamen, sekalipun sama-sama kuat marah. Tapi yang satu terpelajar, yang satu standar, saudara. Mereka sering ribut, tapi mereka punya tujuan yang sama, membangun kerajaan Allah. Kita punya perbedaan, tapi kita tetap punya tujuan yang sama, saudara. Dalam pernikahan kan juga begitu. Kita berbeda, laki-laki dan perempuan, suami istri berbeda, tapi punya tujuan yang sama, membangun pernikahan yang bahagia. Nah kan, sedangkan yang lawan jenis saja berbeda, sama jenis, yang sama jenis juga, itu tidak mungkin bahagia, saudara. Saya pernah jumpa dengan satu anak perempuan. Kenapa kau bisa suka sesama jenis? Saya kalau dengan laki-laki, saya selalu disakiti, dan saya bisa hamil nanti. Akhirnya memilih pacaran dengan sesama perempuan. Coba lihat, selalu mencurigai. Jangan kita suka curiga dengan orang. Waktu kita curiga, kita sedang menilai orang itu dari masa lalu kita, saudara. Tidak semua orang akan menyakiti kita. Bukalah hatimu dan terimalah orang. Terimalah satu dengan yang lain seperti Kristus menerima kita. Bagaimana cara Kristus menerima kita? Kita ini bolak-balik bikin dosa, Yesus tetap terima. Teman kita bolak-balik bikin dosa, kita bilang pergi sana kan, bikin susah. Tidak seperti itu. Mau tinggal di hutan kita nanti. Sekalipun ada perbedaan di dalam kepribadian kita, namun Roh Kudus itu membuat kita klik satu sama lain. Belajar untuk menerima perbedaan, belajar mengasihi, belajar mengampuni.
Kapan waktu yang terbaik untuk mengasihi, mengampuni, dan menerima? Kapan, saudara? Hari ini. Satu-satunya waktu yang kita punya cuma hari ini. Kemarin sudah berlalu, besok belum tentu ada, saudara. Besok belum tentu kita ketemu, saudara. Manfaatkan hari ini untuk mengampuni, manfaatkan hari ini untuk menerima, manfaatkan hari ini untuk mengasihi. Siapa tahu ada yang pulang duluan. Mau? Kalau tidak mau, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Terimalah, ya. Sekalipun yang satu rambutnya tidak lurus, yang satu lurus, kadang tidak, terimalah. Kadang berubah warnanya, kadang hitam, kadang merah, kadang kuning. Mejiku hibiniu. Waktu yang terbaik untuk mengampuni hari ini. Waktu yang terbaik mengasihi hari ini. Yang ketujuh, istirahat. Untuk menghancurkan benteng ketakutan dan siksaan dalam pikiran kita, kita butuh istirahat. Istirahat itu bukan dosa, saudara, dan bukan kemalasan. Kecuali saudara tidur 24 jam, itu malas itu. Istirahat itu bukan duniawi, itu bentuk dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita butuh istirahat, ya. Karena pada waktu kita istirahat, kita sedang mempercayakan hidup kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Ya. Bekerja tanpa mengenal waktu, meskipun sudah capek, terlihat rajin, terlihat tekun, terlihat ulet, itu sebenarnya bentuk saudara tidak percaya dengan Tuhan. Ya. Saudara kerja terus, tidak istirahat, saudara tidak percaya Tuhan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena saudara takut kehilangan pekerjaan, saudara takut income tidak tertambah, saudara takut kekurangan, maka saudara kerja terus. Coba periksa hati saudara. Kerja terus, kerja terus. Saya bukan anti kerja, ya. Alkitab katakan orang yang tidak kerja jangan kasih makan. Berarti harus kerja. Tapi kerja butuh keseimbangan. Saudara butuh tidur, saudara butuh istirahat. Next dulu. Ini yang namanya istirahat. Coba lihat. Ini kan dikatakan istirahat. Mau tidur tapi tidak bisa tidur, saudara. Terlalu capek. Ya. Kita kalau capek sekali kita tidak bisa tidur. Putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Next lagi. Apalagi ini. Mau tidur tidak bisa tidur, saudara. Ya, kenapa pikiran ini? Pikiran. Badan kita itu di tempat tidur, tapi pikiran kita di sana kemari. Besok bagaimana ini? Besok bagaimana ini? Besok bagaimana? Tidak bisa tidur. Nah, ini namanya istirahat cantik, saudara. Ini. Ada yang seperti itu. Ada yang lebih ekstrim, cuma saya tidak mau kasih maksud. Ribut itu. Bagas itu. Itu saking enaknya istirahat, saudara. Oh ya, babunya dia. Gigi satu terus, dia tidak mau proporsionally. Saking enaknya. Iya, orang kalau menggorok itu enak sekali, dia tidur, saudara. Saya mau kasih lihat saudara kebenaran Tuhan. Next. Mazmur 127, kita baca dulu ayatnya, ayat 2. Mazmur 127. Ayat 2. Mazmur 107 ayat 2. Yuk kita akan baca sama-sama. Mazmur 127 ayat 2. 321. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu Alkitab katakan sia-sia. Saya ambil 3 terjemahan, saudara. TB dikatakan kata sia-sia. Yang kedua, percuma kerja keras, percuma. Bayangkan loh, Tuhan ngomong percuma.
Dan Alkitab katakan lagi, firman Allah yang hidup, engkau tidak perlu membanting tulang. Kenapa tidak perlu? Coba next. Next lagi. Bukan. Lewat. Karena Tuhan, bukan. Tadi awal. Tuhan memberikan berkatnya kepada kita yang Tuhan cintai. Tuhan memberkati kita bukan cuma waktu bekerja. Tuhan memberkati kita waktu kita tidur, saudara. Saudara butuh tidur. Jangan takut. Hei, tidak kejar target. Dikejar maut kau nanti. Susah payah kau kejar target. Malaikat maut di belakang kejar saudara. Allah ingin kita yang dikasihnya bisa istirahat dengan layak. Tidur. Wah, enak kita tidur. Bukan gelisah ke sana kemari, saudara. Tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pikiran kita tidak istirahatkan. Ketakutan, kecemasan. Besok makan apa? Makan nasi. Tidak mungkin makan batu, saudara. Percayalah. Susah-susahnya kita, miskin-miskinnya kita, masih juga makan beras. Di masa, saudara. Jangan makan beras. Waktu kita istirahat, kita sedang membuat roh jiwa kita itu produktif, saudara. Semakin banyak kita istirahat, kita akan produktif. Tapi terlalu lama istirahat, kita kehilangan pekerjaan, saudara. Jangan terlalu lama istirahat, saudara. Kan kita buat kerja kan kadang istirahat, berapa lama? 1 jam. Jam tak lewat Pak SP1. Terlalu lama istirahat. Beristirahat itu supaya kita bisa bekerja jangka panjang, saudara. Kerja keras membuat kita sakit panjang, saudara. Saudara, jangan samakan kerja keras dengan saudara produktif. Itu dua hal yang berbeda. Kerja keras membuat income kita cepat mati, saudara. Tapi kerja produktif, sedikit ditambah sedikit, ditambah sedikit. Jangka panjang kita bisa kerja, saudara. 60 tahun, 70 tahun. Tuhan mau kita bisa bekerja jangka panjang, bukan jangka pendek. Istirahat. Jadi, kesel ayo kesel deh. Istirahat. Produktif, ya, hasilnya itu tidak cepat, saudara. Kita kerja produktif itu hasilnya tidak cepat. Semua orang pengen cepat, makanya korupsi. Cepat ditangkap itu. Hasilnya tidak banyak, tidak cepat, ya. Tapi tubuh kita bisa bekerja terus. Coba saudara baca Markus 6 ayat 31. Nanti tolong Mas Denny bacakan. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara pernah kerja makan tidak sempat? Yesus pernah alami, tapi Yesus belajar kita butuh istirahat. Yesus kasih tinggal semua orang yang datang. Orang datang terus, datang didoakan, datang dilayani, datang dengan khotbah. Yesus capek. Yesus ngomong dengan murid-muridnya, yuk tinggalkan mereka, kita butuh istirahat, kita butuh makan. Yesus mengasihi semua orang, tapi Yesus harus melayani dengan produktif, dengan cara dia jaga tubuhnya. Dia butuh istirahat. Pelayanan kita penting, saudara. Pekerjaanmu itu penting, tapi dengar, tubuhmu jauh lebih penting untuk dijaga. Tanpa tubuh yang sehat, pekerjaan kita akan berantakan. Kondisi fisik kita akan mempengaruhi kondisi mental dan kondisi emosi itu. Orang yang terlalu sibuk itu cepat marah. Mungkin masih dipendam, tapi lama-kelamaan akan lepas. Kenapa? Terlalu capek. Mental dan emosi yang tidak sehat, pekerjaan terhambat. Coba periksa. Kalau dalam 1 minggu
Kita selalu sakit. Dalam 1 bulan 4 kali sakit. Dalam 1 tahun 12 kali sakit. Saudara tidak kerja produktif. Saudara tidak istirahat. Saudara kurang istirahat. Coba periksa. Kalau saudara selalu sakit, saudara tidak produktif. Saudara terlalu keras bekerja. Saya sebelum jadi pendeta saya juga bekerja, tapi saya jarang sakit, saudara. Hanya saya istirahat. Kalau waktunya kerja, kalau waktunya istirahat di tempat kerja, saya harus tidur. Saya mau mulai cerita dengan temanku. Saya merokok 1 kali, udah. Habis itu saya tidak jojo sampai 1 bungkus habis. Saya butuh tidur. Waktunya makan saya makan, habis makan saya tidur. Saya kasih tinggal teman-teman sama tidur. Kenapa? Sebentar harus kerja lagi kita. Itu yang membuat saya tidak pernah sakit. Jarang sekali saya sakit waktu saya kerja. Di dalam pelayanan pun saya jarang sakit, saudara. Karena saya harus seimbang hidup. Saya harus istirahat, harus makan, dan harus kerja. Saya pernah coba itu, ya, awal-awal tahun kita pelayanan. Banyak sekali orang datang didoakan pelepasan. Macam satu kota Palu ini orang kerasukan setan semua kayaknya. Layani terus, layani terus, layani terus, layani terus. Saudara tahu apa yang terjadi? Stres saya, capek. Saya hubungi orang pusat, tanya ada ini. Saya cuma dikasih saran, pastor harus istirahat. Udah, tutup pelayanan dulu beberapa hari, beberapa minggu. Tidak melayani orang tua kan. Saya istirahat. Kita boleh istirahat. Istirahat itu bukan cuma fisik kita, tapi kita harus beristirahat dalam hadirat Tuhan. Waktu sudah istirahat, putarlah instrumen-instrumen rohani. Nah, itu enak sekali. Ya, berhenti terobsesi mengejar kekayaan, berhenti mencari tahu semua, berhenti untuk ambisi. Saudara butuh istirahat. Bagian terakhir, selektif dengan apa yang saudara dengar. Pikiran kita, ya, emosi kita itu dipengaruhi dengan hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita percakapkan. Waktu saudara mendengar musik, perhatikan apa yang saudara dengar. Waktu saudara main handphone, scroll sana, scroll sini, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, saudara nonton HP, nonton TV, saudara harus memastikan apa yang saudara nonton. Karena itu akan mempengaruhi emosimu, mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi batin, mempengaruhi perasaan. Dan itu akan memperkuat ketakutan dan kecemasan saudara. Berhenti memberi makan pikiran Anda dengan hal-hal yang tidak berguna, tidak sehat, dan tidak membangun. Cintai pikiranmu, saudara. Cintai tubuhmu. Cintai ususmu. Minum yang komplit. Next. Bagian terakhir. Sudahkah saudara melakukan dasar-dasar disiplin rohani? Ini dasar untuk saudara menghancurkan benteng itu. Konsisten baca Alkitab. Konsisten saudara berdoa. Jalani hidup menyembah, terhubung dengan saudara-saudara seiman. Lakukan secara praktis. Artinya bangun kebiasaan, bangun tidur, jangan langsung buka HP. Bangun bersyukur, Tuhan terima kasih masih bisa bangun saya. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Jadi kalau saudara makan jangan langsung diposting, difoto, berdoa dulu. Ya. Ibu-ibu biasa itu, perempuan itu belum berdoa, sudah difoto. Berdoa dulu, Tuhan terima kasih buat berkat ini. Saudara mau foto ke, saudara mau tempel HP mau di makanan, apa-apa, berdoa dulu. Bangun kebiasaan secara praktis. Tapi kalau emosi saudara, ya, ketakutan saudara sangat kuat menyiksa, saudara tidak bisa lakukan secara praktis. Harus agresif. Artinya singkirkan semua yang mengganggu pikirannya. Awalnya pasti akan sulit, tubuhmu akan tersiksa. Dengar ini, lebih baik saudara tersiksa sekarang, sakit sekarang, daripada saudara sakit karena menyesal. Lebih baik sakit karena disiplin daripada sakit karena menyesal saudara. Tidak ada obatnya. Kalau kita sudah menyesal seumur hidup, mau bikin apa lagi? Nasi sudah dibubur, masa ulang.
bisa jadi bubur ayam yang bagian. Ya. Bagian terakhir, tutupin. Kesimpulan. Next. Menghancurkan benteng ketakutan dan siksaan. Saudara jangan panik ketika ada masalah. Kemudian saudara harus yakin bahwa Tuhan mengasihimu. Yang ketiga, jangan menghakimi diri sendiri. Yang keempat, ambil respon untuk menyembah Tuhan. Yang kelima, hidup bersih. Kalau ada dosa, minta ampun. Alkitab katakan, kalau kamu mengaku dosa, Tuhan setia, Dia adil, Dia akan mengampunimu besok. Bukan, detik ini juga. Kita minta ampun hari ini diampuni. Tidak tunggu 5 jam. Ya. Kemudian saudara butuh teman, saudara butuh istirahat, selektif dengan apa yang saudara dengar dan apa yang saudara lihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo musik, kita akan menyembah Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri. Roh Kudus berhembuslah di tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan kasih. Lepaskan anugerah-Mu. Kami membutuhkan-Mu, Roh Kudus. Dengan pujian, ku menyembah dalam kudus adalah. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus. Sebab kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu, Yesus, Tuhan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan Kau hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Izinkan kami merasakan Tuhan. Merasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir. Kami buka hati kami, Tuhan. Hadir di sini.
memberikan kemurahan.
berkuasa. Dan biarlah mulai malam hari ini mata saudara melihat dan hanya melihat tentang kebaikan Tuhan. Saudara hanya mendengar suara kebenaran. Setiap suara-suara setan, suara-suara dunia, setiap suara diri sendiri, semua saya bongkar dan saya nyatakan pergi dan jangan kembali. Dan biar hanya suara Tuhan yang saudara dengar, kebenarannya. Apa tandanya kalau saudara mendengar suara Tuhan? Hatimu akan merasa tenang, hatimu akan merasa aman, karena Dia menjagamu. Yesus menjagamu. Yesus tempat perlindungan yang kau pertahankan, dan imanmu dibangkitkan saat ini. Pengharapanmu dihidupkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dengan ini. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Dalam nama Yesus atas hidupmu. Amin. 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 Dalam nama Yesus silakan berdiri. Saudara bisa duduk tenang dulu sebentar. Kita akan memberi persembahan dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemimpin. Silakan, Bapak Diri. Shalom, saudara-saudara. Terima kasih untuk kegiatan kita seminggu ke depan. Senin dan Selasa kita tidak ada kegiatan. Hari Rabu kita ada konser di rumah Sis Nova dan Sis Vera, yang melayani nanti Sis Tina dan Saudara Rian. Dan hari Kamis tidak ada kegiatan. Jumat kita ada 2 di tempat ini, jam 7 malam. Dan Sabtu kita akan latihan light altar di tempat ini jam 7 juga. Dan Minggu pagi jam 9 kita ada sekolah minggu di tempat ini. Dan sorenya kita akan bertemu lagi untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih, shalom. Oke, terima kasih Bapak Denny. Saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Saudara, mari kita berdoa. Saya melepaskan kemurahan Tuhan atas keuangan. Saya melepaskan kemurahan Tuhan di dalam pekerjaan, sehingga kau berhasil dan kau beruntung. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan. Segala bentuk gangguan dalam keuangan disingkirkan. Semua belalang pelahap harus disingkirkan. Semua kerusakan di dalam keuangan harus disingkirkan. Saya melepaskan kelimpahan kasih karunia Tuhan atas keuanganmu, atas makanmu, atas minummu, dan atas pekerjaanmu. Dan engkau selalu mengalami kecukupan karena anugerah Tuhan selalu turun dalam hidupmu. Saya berdoa engkau diberikan hati yang jujur untuk mengelola uang. Saudara diberikan tanggung jawab, hati yang disiplin, bekerja dengan baik. Bekerjalah bukan untuk seperti manusia, tetapi bekerjalah seperti engkau bekerja untuk Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati atasanmu, bosmu, dan teman kerjamu juga diberkati Tuhan, sehingga kau bisa bekerja dengan seia, sekata, dan mendatangkan segala anugerah Tuhan dalam pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus, amin. Persembahan di sebelah kiri saya
di sebelah kanan saudara. Mari pemimpin pujian. berdiri, kita akan menutup peribadatan kita sekaligus menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Hallelujah.
kekuatan untuk berjalan bersama Tuhan. Kakimu tidak terantuk oleh batu lagi. Kau berjalan, bahkan kau berlari dan kau tidak akan pernah berhenti, dan lelah pun tidak. Kau seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kau mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal dari Roh Kudus. Pikiranmu diperbaharui oleh Roh Kudus. Engkau melihat dan memandang kemuliaan, kemurahan, dan keagungan Tuhan. Saya berdoa hatimu dipenuhi dengan limpah syukur, bukan karena keadaan, tetapi karena pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidupmu. Saya berdoa kasih-Nya mengalir dengan tidak pernah berhenti, memenuhi hati, pikiran, perasaan, kehendakmu, memori dan imajinasimu. Ketakutan sudah dilenyapkan, segala bentuk siksaan sudah dihentikan, dan setiap kekacauan di dalam batinmu sudah dihentikan dan sudah pergi. Dan saya berdoa apa yang sudah dilepaskan dan pergi tidak boleh kembali lagi. Tubuhmu adalah bait Allah, dan Roh Kudus diam di dalam hidupmu. Roh Kudus yang memberikan jaminan untuk kau tetap kuat dan kuat menghadapi semua gejolak di dalam hidup ini, dan engkau menjadi pribadi yang berkemenangan setiap waktu, setiap menit. Engkau kembali menemukan tujuan panggilan ilahi Tuhan. Visi Tuhan dibuka dalam hidupmu. Engkau bergairah untuk Tuhan, engkau antusias untuk Tuhan, engkau melayani untuk Tuhan, bahkan engkau bekerja, engkau pun sedang melayani Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Manusia rohmu semakin dominan, semakin kuat dan mendominasi, dan tubuh jasmanimu terus mengalami kesehatan yang sangat kuat. Saya berdoa engkau mampu menjalani kedisiplinan rohani, ada keseimbangan dan ada keteraturan di dalam hidupmu. Diberkati istrimu, diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucumu, diberkati makan minummu. Berkat yang kau bawa pulang ke rumah, engkau tidak lagi menaruhnya di dalam pundi-pundi berumah, tetapi engkau menaruh di dalam kantong yang baru. Engkau menikmatinya bersama keluarga. Ada nyanyian dan sukacita di mejamu. Nyanyian sukacita itu sampai di tempat tidur. Engkau dapat beristirahat dengan tenang. Bukan cuma badan jasmanimu, tetapi pikiranmu juga beristirahat dalam hadirat Tuhan. Pengharapan dan kepercayaanmu kepada Tuhan bangkit sangat luar biasa. Engkau meletakkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saat engkau bekerja, Dia memberkati saat engkau beristirahat, dan Dia memegang kendali atas seluruh kehidupan. Diberkati kemanapun kau pergi, apapun kau kerjakan. Kau diberkati dan kau kerjakan, dan tidak ada bahaya selangkah maut yang menghampiri. Ada kehidupan ilahi menyertai hidup saudara. Tuhan, kami melepaskan berkat kebangunan rohani atas kota dan bangsa, pemulihan atas kota, pemulihan atas generasi. Orang-orang tua dipulihkan, anak-anak muda, anak-anak remaja dibebaskan dari segala bentuk kecanduan dan siksaan. Tuhan memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Gereja-gereja dipulihkan, pertobatan massal terjadi atas kota ini, terjadi pertobatan massal atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan dipermuliakan, Kau Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Engkau berjalan dalam damai sejahtera itu demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan selamat.